Tentu boleh seperti itu. Asumsinya Nabi adalah jangan-jangan sampai sana memang belum huruf syams. Maka makna yang mesti benar adalah aisariu fil masjid. Kamu harus tergesa-gesa jalannya sehingga potensi menangi asar di Bani Quraidah. Jadi unik. Terus itu difahami pentingnya musyawarah fil iktidal. Jadi kalau anut kanjeng Nabi harus musyawarah. Nah, musyawarah ini pula yang menjadi basis fikih. Makanya ulama dulu kalau ngarang fikih itu gampang sekali. Kalau orang nggak paham, hanya nggak bakat wali. Udah fikih itu gampang sekali. Bagi yang gampang maksudnya, apa ndak usah itu. Misalnya begini, Fathul Mu'in, Fathul Haq semuanya ngendikan wa yusannu nasyatun di sholatin. Jadi wa yusannu lan den sunat apa nasyatun gumrika. Semangat di sholatin krana ngadiri salat. Fa inna wa ta'ala zamma tariki, sama singkat tak kira. Zamma itu ngritik sapa apa modo sapa tariki, pakai jamak mudzakkar salim. Tariki ing wong sing ninggal nasyat. Terus beliau mendalil qala ta'ala wa idza qamu ila sholati qamu. Ciri khas orang munafik itu kalau sholat itu malas-malasan. Maka saya itu sering bilang ke santri saya, pokoknya nak jamaah kudu ana melayune, tak berapa kadarnya harus ada melayune. Guling-gilingan musyawarah. Karena di semua teks kebaikan adalah fafirru ilallah. Lari, ada unsur larinya, ada unsur musyawarah. Nah, lalu lama-lama mengatakan makna hadis ini yang mesti adalah pentingnya musyawarah. Gak perlu berdebat tentang boleh nggak sholat qobla usul ning Quraidah atau tidak. Tapi harus, karena begini, yang mesti salah begini, ternyata kita melakukan santai-santai ngopi sih, rokok sih, jagungan sih. Nabi kira-kira bisa maklumi enggak ketika cara jalannya seperti itu kemudian matahari terbenam? Karena ini yang pasti salah. Paham ya? Karena enggak sampainya sana karena salahnya sendiri ngopi sih santai. Nah itu namanya fikih. Jadi fikih itu dari analisis yang normal. Makanya saya sering sekarang akhir-akhir ini sering kampanye kitab Sajaratul Ma'arif, dan itu saya serius dengan kampanye itu karena dikarang oleh Sultanul Ulama. Jadi kalau di wali ada Sultanul Aulia, di ulama juga ada Sultanul Ulama, yaitu Syaizuddin bin Abdis. Itu kalau ngarang fikih itu gampang sekali. Saya punya kitab beliau Qawaidul Ahkam. Beliau ketika cerita kenapa harus ada sholat dihormatil waktu, beliau nerangkannya enak sekali. Kalau santri sarang, Lirboyo atau Peloso atau santri mana saja, biasanya kalau pergi ke terminal, yang di terminal kan nggak layak, apalagi ya dulu nggak layak, pokoknya kalau pipis itu pasti kena najis lah celana. Santri kan biasanya milih sholat nanti di pondok, milih terawih kan, duhur asar. Saya tidak tahu kalau Gusnya, tapi kira-kira kayak ya agak sama kira-kira gitu. Alasannya santri yo nakal, meninggalkan sholat fil waktu itu karena alimnya. Kan sholat dihormati wajib iadah, ngapain daripada wajib iadah mendingan tidak usah sholat. Jadi ilmu itu tuh bermata dua. Rata-rata yang sudah tahu wajib iadah milih sholat apa milih enggak? Enggak, potongan-potongan rai gini tuh. Kira-kira aja milih enggak kan? Karena tahu wajib iadah. Tapi nanti setelah sampean alim dan bakat jadi wali dan sampean belajar kitab Qawaidul Ahkam, itu pasti milih sholat. Saya semenjak belajar kitab itu ya milih sholat. Tapi tidak usah dimabuk, apa dulu tidak sholat, tidak usah seperti itu. Itu mabuk yang salah. Yang berbasis suudon. Jadi mabuk seperti itu salah, ya masalah itu. Suudon itu masalah. Kata Syaizuddin bin Abdissalam memberi penjelasan. Kenapa harus sholat dihormatil waktu? Karena khotorun najasah, bahayanya najis atau ritsun najasah, kotorannya najis itu layafi, kalau dibaca ritsun layafi dengan pentingnya sholat. Karena butuhnya Allah, butuhnya malaikat, kalau boleh dibahasakan butuh ya dalam ilmu fikih kan dibahasakan gampang saja. Ada orang sujud di waktu yang diwajibkan sujud, sehingga diabaikan syarat sholat itu harus toharatul badan wal salbi dan wal makan. Kok kira pantas ono waktu sholat kemudian latas judu fil waktu saja. Jadi akhir gampangannya wes tetap keren, meskipun be sholat nganggo najis orang sempurna tetap keren. Piye cara didelok malaikat kedua wis kecelok sujud, kecelok musola. Daripada kowe misalnya asar gak sholat alasanmu celana ku najis, maghrib ora sholat. Terus cari malaikat berkhataman wah kok kelakuane ngono kan gitu kan. Karena malaikat itu delok kok dhuwur. Bablas asar, bablas maghrib, bablas isya. Meskipun sampean punya alasan nanti menisan di rumah atau di pondok, tapi ini kan melewati waktu yang
harusnya ada sujud. Sehingga dalam syarat jamak takhir misalnya apa? Kamu harus niat akan jamak takhir di waktu sholatil ula. Biar ada bedanya tarku karena sembrono dengan tarku yang karena ingin mentakhir. Paham ya? Itu jadi sama-sama fikih, kualitas yang dikarang Sultanul Ulama dengan sing RT itu ya beda. Dan sama harus baca kitab yang dikarang rajanya ulama supaya kamu tambah pinter. Nanti kalau gak pinter-pinter nanti sowan saya. Tetap gak pinter karena itu jatah. Makanya ada usah sowan ya, nanti gak ngefek juga gitu. Itu Izzuddin bin Abdis. Terus kemudian beliau mengebabkan itu detail sekali, yaitu di Sajarul Ma'arif dibabkan di bab faslun la yutrakul haqqu li ajlil batil. Itu beliau bikin satu strategi fikih itu yang luar biasa. Misalnya begini, jihad atau perjuangan membela Islam itu harus kamu menyertakan orang-orang fajir, orang-orang fasik. Kenapa? Likuwatil Islam. Karena kesalahan orang fajir itu tidak seimbang dengan pentingnya syaukatul Islam atau syaukatul Muslim. Terus saya itu dulu ya iskal itu ya agak protes, tapi ini ulama wali. Sampai saya sholat berkali-kali, ya Allah, saya beri kefahaman tadi. Kalau terpaksa beda, nanti saya mohon ketemu beliau, saya mau protes. Sama nggak usah tahu caranya ketemu wali-wali yang sudah meninggal. Nanti kalau sudah jadi wali tahu sendiri. Jadi tidak usah tanya. Akhirnya saya sholat dan akhirnya faham tanpa ketemu. Karena saya bayangkan ketemu ya lebih sulit. Mendingan minta faham dibanding minta ketemu. Logikanya begini. Misalnya Nyon Sewu kita di Daril Harbi, bayangkan kita di Daril Harbi atau zaman Indonesia dijajah Belanda. Saya ulang lagi ya, dalam konteks jangan sekarang, contohnya sekarang nggak perlu perang, zaman dijajah Belanda. Kita misalnya milih pasukan Hizbullah dan Sabilillah selektif, yang sholatnya benar, yang puasanya benar, yang toharohnya benar. Kira-kira dapat pasukan berapa coba? Nggak jawab saja. Kan hanya dapat pasukan sedikit. Sementara misalnya Belanda bisa pasukan banyak karena tanpa seleksi. Di sini nih hebatnya Rasulullah SAW. Kata beliau, wal jihadu madin mundu ba'asan ya Allah ila yaumil qiyamah sampai ila ayyuqatila akhiru ummati ad-dajjal la yubtilu jawru jahirin wala adi. Sebagian riwayat langsung wal jihadu tetap wajib pun alaikum ma'akul barrin wa fajir. Nah, penjelasan Nabi kenapa kita harus berjuang mengawal Islam meskipun harus ma'akul barrin wa fajir. Ya kalau di isim fa'ilnya umumnya guru-guru kita baca barrin, tapi untuk masdarnya untuk kebaikan bacanya apa? Birrun. Nanti kamu protes, oh barun untuk daratan, terus kalau birun untuk kebaikan. Aku itu macaku kamu suwi-suwi, bocahku sembrono. Saya ini karena meneliti kiro asabah, jadi insya Allah kalau masalah lughot itu saya sudah bukan sawir lagi fatwa, sudah di atasnya itu. Tapi sama tidak usah tersinggung, biasa aja maksudnya. Karena ini kompetisi, kalau sama nggak cocok ya harus bersaing, jangan geremeng tok. Gus Pak sombong dah, ada usah bilang gitu, saingi saja. Makanya saya terkenal itu seneng, karena senengnya itu tadi, yang idolakan saya ingin ikut, yang hasut kompetisi, jadi seru. Jangan yang hasut nyantet, wah itu gak fair. Itu gak fair, wah itu pasti ngadepi langit gitu. Nanti urusannya sama Allah itu. Gak sama saya, langsung sama. Saya ulang lagi. Ilmu itu harus dianalogi dengan fikih, dilogika dengan fikih, dikiaskan dengan fikih. Sekarang misalnya ada orang sok ikhtiar, wah perang wae wong fasik gak enak gini-gini, wong fasik perilakunya gini-gini. Pertanyaannya adalah, kalau kita nyeleksi hanya orang soleh, kita dapat pasukan berapa? Misalnya zaman kita melawan Belanda. Sama sekarang kita ngawal pembangunan masjid, kadang yang nyumbang gak sholat, kadang yang nyumbang yang hasil korupsi, kadang yang nyumbang orang-orang yang cara muamalah gagal kedua. Itu coba kalau kamu tolak, potensinya gini, ini sekaligus PR. Saya berkali-kali nyontohkan ini, sampean boleh tidak setuju, tapi nanti menghadapi saya di akhirat, tidak di dunia, di akhirat. Nanti kita sowan Allah bareng-bareng bener siapa? Lo tidak, saya tidak main-main, karena ulama dulu, sampean lihat di Mu'in di Fathul Wahab, kalau sudah ngendikan ulama, wahada madhabun al-qawwahabi, ini madhab yang saya siap ketemu. Jadi ukuran madhab benar itu bukan diputuskan di Sawit Fathul Wahab, tapi madhabun sing al-qawwahabi, madhab yang saya ketemu dengan madhab itu. Misalnya gini, ada orang fasik lewat di depan saya, punya uang 1 juta.
Adalah pas itu qadhafa wa fi qalbihi hubbal ulama. Pas itu adalah beliau sang ulama terus bilang gini, Gus Pak, uang ini tak kasihkan kamu 1 juta. Dia fasik, misalnya terkenal syaribul khamri. Saya ini menurut pertanyaan saya, ini jawab saja. Kamu salah nggak apa-apa. Wajib menerima apa, haram menerima apa, bebas, mubah. Ayo pilih, boleh. Gak usah sungkan Gus Kausar, ini beliau posisi senior. Milih menerima apa menolak? Wajib apa sunat? Sunat apa wajib? Nah, logika harus terbangun begini. Kalau kamu terima, maka akan dicibir. Malam ini Fatul Wahab juga saya kok gelem bolak-balik nak duit gelem aja. Itu juga masalah kan? Kiai latihan jatuh kan? Artinya posisinya ada mantep-mantep amat. Udah kalau aman itu. Sama jangan niru saya aman udah itu. Bayangkan sampean yang latihan kiai itu. Tapi pertanyaannya kalau sampean tolak, terus ista'ana bihadihi darahim lil maksiyah. Takkan demenanku. Dan hari itu andaikan dia tidak punya uang 1 juta, dia tidak bisa kedemenannya. Gara-gara sampean tolak, dia punya alat untuk maksiat lagi. Kalau seperti ini jadi haram apa wajib? Loh, berarti sampean juga jawab anut aku. Artinya sampean jawab kan terprovokasi saya kan? Terprovokasi naras. Itu kriminal, itu calon ulama gitu itu nggak boleh. Nah, logika ghanimah kira-kira seperti itu. Ghanimah itu normalnya haram. Normalnya haram karena ghanimah itu min amwalil kufar. Dan notabene amwalil kufar adalah bukan sekedar mukhtalithah, aksaruha mungkin minal haram. Tapi kenapa ghanimah dihalalkan di hadil ummah? Makanya Nabi ketika ngendikan, "Uqtitu khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabli." Termasuk beliau menyebut wa ukhillat li al-ghanaim, termasuk saya 5 hal yang Nabi sebelumnya enggak dikasih, saya dikasih. Di antara beliau menyebut wa ukhillat li al-ghanaim, ghanimah itu halal untuk umat. Itu kan kenapa Nabi menyebut itu? Karena normalnya ghanimah itu haram karena min amwalil kufar. Tapi kenapa dihalalkan? Saya pernah ditanya seorang dosen, kenapa itu halal? Saya itu kok gak nyaman. Karena ini jenis orang ikhtiar. Terus saya bilang gini, andai kan kamu digarong sama garong, kemudian garong itu bawa senpi, bawa pedang. Karena kamu merasa itu udah milik kamu, monggo kadang jenengan betul malih. Wah ya udah bisa Gus, nanti dipakai garong lagi sama amwalul kufar. Andaikan lau atoinahu, andaikan kita kasihkan lagi ke mereka, maka akan dipakai isti'anah, dipakai pertolongan atau alat untuk kekuatan kekafiran mereka. Di sini sirinya kenapa ghanimah menjadi halal. Tapi kenapa Nabi sebelumnya kok dikatakan haram? Karena logikanya memang haram. Itu hebatnya Allah Subhanahu wa taala sama para kekasihnya. Ada kekasihnya yang dipilihkan haram, yaitu Nabiun qabla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena normalnya memang haram. Ada nabi yang fikihnya lebih dinaikkan lagi, yaitu dihalalkan supaya harta ini tidak dipakai i'anah alal mas. Sampean pilih fikih mana coba? Dan saya berharap interi khatam Fatul Wahab itu paling nggak sampai seperti ini. Bariku nantang saya nggak apa-apa, tapi nanti ketemu di akhirat. Nah itu fikih. Jadi fikih itu, nah tapi kan iso wae Gus nampani khadun nafsi lah, itu mulai masalah kan. Makanya yang seperti itu jangan untuk khadun nafsi, karena kita butuhnya itu nyita supaya ini nggak dipakai kekuatan mak. Jebule bekon malah gue ngopi rokokan. Nah itu orang kan terus curiga, jebule nak duit ya dot gel. Buktikan kalau Anda tidak pakai, kamu terima sebagai penyitaan, tapi Anda tidak pakai. Wah itu hebat. Tapi kalau kamu terima wajib, kemudian kamu pakai poya-poya, wah itu ya fikihnya benar, kelakuannya rapi. Nah saya berharap Anda memahami fikih itu sampai seperti saya, syukur-syukur lebih. Meskipun ya agak-agak mukhalaf bisa diperjuangkan ini, nggak apa-apa. Kamu doa di saat istijabah, ya Allah saya ingin mengalahkan Gus Basar itu dengan doa itu. Tapi tak jamin nggak mustajab, karena sudah berbasis ghil, kebencian. Doa yang berbasis hasud pasti tidak mustajab ya. Jadi makanya saya relate kalau ada kompetitor, karena tadi pasti. Jadi fikih itu gampang. Misalnya begini lagi, saya beri sekian contoh. Di sini tadi saya minta Gus Kevin untuk membawakan Babul Hijrah juz 4 kitab Mahali. Karena Mahali itu namanya kan Suruhibin sebetulnya, cuma yang ngarang Mahali lebih terkenal dengan istilah apa? Mahali. Beliau nyarai kitab Minhajut Thalibin.
Imam Ali itu senior. Jadi Syekh Zakaria Al-Ansori itu ya beliau sudah menyulap Minhajul Thalibin jadi Manhajul Tulab, tapi beliau ikrar kalau itu awal-awalnya dari Imam siapa? Nah, sekarang pertanyaannya gini, saya misalnya nempat di Korea Selatan atau di Amerika, saya sudah punya tanah di sana, saya ulang lagi punya tanah di sana, punya komunitas di sana juga saya nggak diperlakukan buruk, bisa sholat, bisa puasa. Hukumnya saya pindah ke Indonesia atau ke Mekah atau kemana saja, hukumnya haram apa boleh? Saya tidak mendapat perlakuan yang macam-macam. Kalau saya disakiti dan dipaksa menjadi kafir, maka wajib hijrah. Kalau nggak ada pemaksaan itu, kira-kira hukumnya gimana? Ada ulama yang mengatakan hukumnya haram hijrah, harumatil hijrah. Karena apa? Li alla yastauliya bitilkal buq'ah atau tikal buq'ah al-kufar. Karena sebetulnya kamu tidak dianggap sekedar pindah ke Indonesia, tapi membiarkan tanah yang dulu kamu pakai sujud, tanah yang dulu kamu pakai sholat, tanah yang sudah menjadi komunitas muslim menjadi komunitas kafir. Berarti dianggap pembiaran. Itu fikih. Jadi fikih itu logikanya sebetulnya normal. Maka seperti ini, saya masih ingat betul pernah didhawuhi bangun ketika di Madinah. Nak zuhiri hadis ya, itu Sayyidina Ali, yo ono salah, ndak salah redaksinya, ono salah. Mergo Nabi sering muji wal Madinatu khairun lahum law kanu ya'lamun. Madinah adalah kota terbaik. Sataftahuna kadza wa kadza, Nabi sampai gitu. Tapi Nabi selalu ngendikan wal Madinah khairul. Tapi Sayyidina Ali tetap pindah ke Irak. Kufah ya, zaman itu terkenalnya istilahnya Kufah karena belum ada istilah Irak. Ke Kufah. Pindah ke Kufah, kemudian beliau menyebarkan Islam di Kufah. Terus punya murid awal namanya Hasan Basri, murid paling sukses. Itu orang-orang Basrah, bukan orang Temanggung, orang Basrah. Orang Basrah. Semua riwayat mengatakan itu orang apa? Basrah, jelas bagul-bagul, bukan betul-betul. Itu sangat jauh dari. Nah, karena Hasan Basri murid paling sukses ini pindah ke Basrah, maka ilmu setelah itu Basrah. Sehingga idza ikhtalafatil Kufah wal Basrah quddimatil Basrah. Akhirnya menyebar sampai Baghdad, jadi Qubbatul Islam. Orang bisa dikatakan alim, kalau sudah dikatakan alim di Baghdad. Termasuk Imam Syafi'i itu ngajinya di Baghdad, padahal beliau lahirnya di Gaza. Uzza itu kalau sekarang itu apa? Gaza. Askolan itu juga Palestina. Nah, dawe bangun. Tapi Sayyidina Ali wong alim, saiki nak wong Islam tengok-tengok ning Madinah, berarti membiarkan bumi Allah di sana-sana itu tanpa ada Islam. Ikuti dohiri hadis. Tentu Nabi Sayyidina Ali pasti ngikuti hadis, tapi hadis wal Madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun itu ada konteksnya. Keluar dari Madinah linasril ilmi itu juga ada konteks. Sehingga kenapa dulu ketika futuhat, saya ulang lagi ketika futuhat, itu banyak sahabat yang sudah di Madinah mapan. Ketika Mekah sudah takluk 100%, sama Sayyidina Umar ditawari, halla raja'tum ila Makkah tatufuna bil baiti kada wa kada wa fadliyatus salat fil haram ka alfi salatin fi, untuk dipuji-puji. Boyo pindah ke Mekah, Mekah sekarang sudah milik kita, salat di Mekah itu ka alfi salatin kada wa kada. Tapi kata para sahabat yang sudah di mana-mana, di Persia, itu kalau sekarang Iran, di Libanon, di Syam kalau dulu, kata beliau-beliau itu paling banter kalau saya di Mekah ibadahnya tawaf. Tapi kalau di negara-negara ini adalah nasrul Islam. Wa nasrul Islam udabul ambiya bihada ursilatul rusul. Karena nasrul Islam itu para rasul diutus. Akhirnya mereka terus hidup di mana-mana. Termasuk muridnya Sayyidina Ali, menurut sebagian cerita terus pindah ke Baros. Kemana? Baros. Jadi Islam pertama di Indonesia itu muridnya Sayyidina Ali yang di Sumatera itu. Nah, pertanyaannya adalah, kalau kamu punya murid atau anak pamit mau kuliah di Jerman atau di Australia, kamu milih melarang apa menyuruh? Kalau melarang, kalau menyuruh takut katut perilaku barat. Kalau melarang berarti kamu membiarkan Jerman tanpa ada yang sujud. Padahal semua bumi diciptakan Allah, ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan. Nah itu fikih. Fikih akan berdebat untuk hal-hal seperti itu. Ini saya beri contoh. Ini masih ada waktu 10 menit. Ya, jangan lama-lama nanti malah bingung. Yang bingung udah sampai enggak, saya juga ikut bingung nanti kalau kelamaan. Enggak, supaya ini logika ini apa? Logika fikih ya, fikih yang ini tadi sudah
halaman 227 ya. Ini tidak supaya sampean tahu, karena saya pernah belajar detail tentang mahali sama qoli. Kalau di kitab ini halaman 227 ya, tentang juz 4 halaman 227 juz berapa? 4. Saya beri contoh ya. Ini supaya clear ya, masalah posisi kita. Jadi misalnya sama orang Indonesia pindah ke negara lain, terus Indonesia kemudian ditempati orang-orang yang nggak benar, berarti kamu ikut tanggung jawab. Saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, halaman 227 ini barusan tak cari karena halaman kitabnya beda-beda. Bidaril harbi. Terus ada kata-kata fa'in roja madzukiro. Roja itu kembali ke kalau seseorang itu bidaril harbi, berharap masyarakat situ bisa Islam, bisa dakwah. Fa muqamuhu afdal. Saya juga mau baca makom apa mukom. Di sini umumnya baca mukom apa makom. Mukom ya, karena dari mati akoma yukimu ikomatan, berarti kan mukim. Kalau mukim ya resikonya harus dibaca mukom. Tapi kalau ada yang baca makom ya jangan dimarahin, mas, kasihan. Bakul-bakul bukan bener itu. Fa'in roja madzukiro fa muqamuhu afdal. Au qadaru alal i'tizali harumatul hijrat. Umumnya di sini baca harumat apa hurimat? Ya boleh dua, boleh harumat, boleh hurimat. Kalau itu masih li alla yastawliyal kufaru ala mahallihi fayasbahu darul kufr. Jadi artinya gini, misalnya saya di Jogja atau di Jakarta atau di Batam, di situ atau di Papua, di situ kamu merantau di sana sudah bisa menciptakan komunitas Islam. Kemudian kamu pindah, itu bukan dianggap pindah secara mubah karena kangen keluarga, enggak, tapi ada masalah. Setelah kamu pindah ini yang menghuni siapa? Jangan-jangan min dari sujud ila niklab misalnya. Itu fikih. Jadi fikih itu sebenarnya normal saja. Tapi karena kita baca tidak detail, terus kayak apa gitu, kayak fikih itu aneh semua. Dasar bakat alim. Jadi sebetulnya fikih itu normal. Makanya kembali ke tadi, kalau orang alim tidak mau izharul ilmi fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi asma'in. Misalnya saya ini terkenal membawa Islam yang mudah, yang menyenangkan. Orang itu sampai maksiat itu cari kesenangan. Orang sampai maksiat itu karena cari kesenangan. Tapi kalau kesenangan itu tidak didapatkan fit to'at, karena to'at dikampanyakan secara agak teroris. Kamu sholat tidak mesti diterima, karena baju kamu gak mesti semuanya halal, sujud kamu gak mesti. Itu teror, sehingga orang yang sholat, sholat ya mesti ditompo, mendingan gak sholat. Kita ini kan mikir seperti itu. Coba nyuwun sewu, kalau orang-orang Kristiani, kalau kampanye gimana? Setiap orang mati bersama Bapak di surga. Sementara kita sudah kiai mati masih didoakan ingkana muhsinan. Itu murid kita, itu kan gak sopan sekali. Murid dengan guru ini ingkana muhsinan. Dan guru ini kok muhsinane ditaklek ingkana muhsinan. Cara aku jadi guru sembrono guru jarane. Susah ya apa sih muni kana musinan ije dikekin. Oh itu kan saya belum pernah doakan Mbah Mun gitu. Kalau saya mendoakan beliau supaya diampuni, doa saya tak rubah gini. Ya Allah antal ghafur wa antazu maghfirah. Maka sepatutnya jenengan mengampuni guru saya. Jadi saya tuh kalau bilang ingkana itu kayak gimana gitu. Tapi ini urusan jauh ya, sama nggak boleh protes. Tapi sanate ngono Gus, kita ngono, sama ngerubah sanat. Ya saya kalau nggak bisa apa-apa kalau sama protes gitu. Sampai ngerubah adab. Anak protes-protesan. Lu coba misalnya Syekh Abdul Qadir Jailani itu Sultanul Aulia. Terus beliau misalnya wafat di pelosok. Terus kamu berdoa ingkana musinan coba. Ini ketuane wali di ingkana. Boy ngomong gak akhlak sithik gitu maksudnya. Wong sak donya iku ya tabarruku bi. Ya tabarruku nabi. Saiki ditaklek ini. Saya tuh belum pernah doain guru-guru dengan, meskipun saya tahu itu doa yang, karena pilihannya gini. Misalnya sampean protes, Gus wong sanate ngono. Jangan-jangan pancen apalam mau ikut tok. Loh Imam Syafi'i itu kalau doain mayit, ini sekaligus ijazah tapi haram ditiru.
Ya tapi ijazah tapi haram gitu. Imam Syafi'i itu pernah ngecewakan seseorang karena beliau itu idola. Ada orang meninggal, beliau diminta rawo-rawo. Doanya hanya gini dok, ya Allah, engkau itu tetap menjadi Tuhan meskipun tidak menyiksa orang ini. Jadi menyiksa orang ini tidak kebutuhan engkau. Kalau tidak jadi kebutuhan engkau ya tidak usah dilakukan. Itu terus pulang keluarganya gitu ngomong. Tapi satu keluarga itu diumpeni, mayat itu diampuni gara-gara doanya Imam Syafi'i. Ya Allah, anta ghaniyun, anta itu ghaniyun an azabi. Engkau tidak perlu menyiksa orang ini. Engkau tetap Tuhan, tanpa menyiksa orang ini tetap Tuhan. Jika itu tidak kebutuhan engkau, ya sudah tidak usah dilakukan. Iya. Jadi kalau saya doain guru-guru, ya Allah sifat ghafur engkau itu pasti efektif. Gak mungkin sifatnya jenengan kebutuhan tembus. Ya sudah, ya seperti itulah ya Allah. Jadi itu urusan gaul, sama nggak boleh protes. Kok ngawur istilah jadi bukan ngawur, saya ini orang waras. Punya rasa takzim sama guru sama para wali. Sementara kamu yang berdasar sanad tadi, jangan-jangan penghafalan kamu hanya itu. Ayo pilih mana? Saya bukan bikin ajaran baru, enggak, ini cerita rasa. Cerita apa? Rasa. Dan itu di hadis-hadis gitu. Nabi itu kalau manja sama Allah gitu. Kalau ada orang salah terus kemudian diadab, kata Nabi, anta akram min ayu adzibahu marroten. Ini di dunia sudah pernah engkau beri sanksi ya Allah. Anta akram min ayu adzibahu marroten. Tapi kalau belum disiksa kemudian dia aman-aman saja di dunia, engkau itu akram, engkau sudah mulia, gak pantas sudah menyelamatkan di dunia, kemudian jenengan dendam di akhirat masih. Jadi masih siksa lagi. Nabi itu kalau sudah manja dengan Allah itu akhirnya ya baik semua. Lah saya jenis ulama yang partai itu. Partai itu lah kira-kira seperti itu. Ya jadi ini relax saja, ini monggo nih tadi sesuai janji saya hanya 10 menit dari sekarang. Saya juga mungkin saya nanti tetap pulang karena saya bisa ngajar di setainya Gus Yufur. Mungkin saya itu sudah janji sama istri saya setelah Yai wafat paling saya ini dibully pernah sepuh itu 2 tahun. Semoga setelah 2 tahun saya naik lebih sepuh. Pakai dalil-dalil yang agak-agak angkuh tadi karena terpaksa. Jadi sekarang ngalah 2 tahun, setelah itu saya pakai sanad yang saya sepuh supaya agak digekongkonan terus gitu. Tapi saya tidak tahu tingkat adab saya sampai berapa tahun, saya tidak tahu gitu. Tapi saya mohon sama yang Sayyid Fathul Wahab, ilmu itu dianalisis secara cerdas, ceria dan mudah. Saya dulu itu ya eskal sama hadisnya Nabi, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Semua umatku dimaafkan asal ketika dosa itu gak cerita kalau dosa. Saya dulu ingat orang dosa cerita dosa itu kan kesannya jujur baik. Tapi setelah saya pikir itu bener Kanjeng Nabi. Misalnya sampai cerita dengan anakmu, ya zaman mondok pelosok sering nak marung utang gak bayar itu biasa. Ya biasa, sekolah gak munggah. Itu jujur apa mengajarkan? Mengajarkan. Suatu saat anak sampai goblok persis bapak. Maka penting, tidak jaru itu penting. Makanya kata Nabi, semua umatku diampuni kecuali yang cerita-cerita dosanya. Karena dengan cerita itu artinya apa? Misalnya sampean zaman berpacaran, terus kamu cerita, ya aku disini untuk ibumu yang pacaran, harus tahu aku jangan ngalor gitu. Itu jujur, tapi suatu anak kamu pacaran kan? Alasannya apa nih, bapak? Tidak kamu sok suci, pacaran haram. Pak, tapi kok untuk ibu? Wah, pangeran pepari ibu. Lu kan kira bodoh nih, wah itu peparinya pangeran. Gak pacaran Pak? Oh pacaran haram. Mungkin namun nih orang kan bodoh nih. Pacaran haram. Aku untuk bojo peparinya Allah. Oh itu dimaafkan malah. Lu coba nyuwun sewu, ini analogi ya nyuwun sewu. Kalau andikan semua yang pernah zina itu ngaku zina, kalau itu jumlahnya 1000 saja, 1000 itu punya keluarga, satu orang minimal punya keluarga 10, akan dipakai justifikasi kalau suatu saat zina berdasar pernah pakdenya atau paling, ya enggak. Tapi kalau semuanya enggak ngaku dan semuanya nyuwun sewu sok suci, wanteng ning masjid sampai wiridan nangis, kan anak puntune kok, wih mbahku khusus, padahal nangisnya perkara nyesal tahu mau. Tapi artinya apa? Konsep yang dikatakan Rasulullah SAW itu kan luar biasa. Kullu ummati mu'afan illal mujahid.
Karena dengan jihar, memang di situ masdarnya kok jadi jihar. Jadi bukan ijhar tapi jihar. Jadi memang bahasa Arab itu agak unik. Misalnya di nahwu itu masdar itu kalam. Kalam berarti sulasi mujarrad. Tapi fiilnya enggak kelaku. Kalimah yaklimu kalaman itu enggak melaku. Sing melaku lam yatakallam. Tapi padahal masdarnya kalam. Jadi suara sama raya kok pengalaman. Selalu hot itu pengalaman sekali. Jadi memang bahasa Arab itu lucu. Apalagi lafad bagho malah paling kasus dalam bab yung qalu. Bagho maknane lajut. Bareng melok wazan bagho. Yang bagi sayuksuk. Iku piye? Biasanya makna sulasi mujarrad sama mazid kan enggak beda-beda jauh. Barang kena bagho tuntas. Bagho dadi yang bang. Lah kita kok yang bagi sulasi mujarrad ya apa? Bagho, Pak. Bagho maknane apa? Jadi tiang-tiang lajut, Pak. Mereka terus bingung, gurunya beneran loh bingung. Daripada bingung cari tiang-tiang mana nih lanjut. Kayak laisa ku fil mati mudore ini, orang mudore mati kok orang mudore ya mati wae rasa mudore. Terus repot bahasa Arab repot. Ini namanya dibahas sama apa tuh? Ya sudah takdir sudah. Jadi apa yang dikonsepkan Rasulullah SAW itu pasti yang terbaik. Bahkan Imam Ghazali ikut berkampanye, wa inna ya, termasuk pemberian Allah terbaik adalah sitro, as-sitro itu atau tutup. Jadi hifdzul qabaih, menjaga supaya keburukan kita tidak kelihatan itu termasuk kebaikan. Bukan dianggap tidak jujur karena tadi kalau semua keburukan kita tampakkan maka akan menjadi masif. Misalnya kamu cerita, misalnya insya Allah lah kita yakin semuanya kita insya Allah diselamatkan dari sini. Misalnya cerita dosa yang kecil-kecil aja, misalnya ini pondok utang rambayar atau rokokan, gak jamaah. Kamu ceritakan anak kamu, itu bukan jujur, mesti sebagai alat. Jadi orang anak kamu, wah bisa cocok. Suatu saat aku goblok kayak bapak. Aku di sekolah juga sering ramugah, anakmu pondok harus tenang, santai. Nah ramugah dari ini. Tapi nak gue cerita. Modal meniti, pelosok, pirang tahun Pak, 10 tahun. Kepengen ongkit mayai, kepengen mondok susu, ben barokah. Munggah terus Pak, munggah. Maksudnya orang munggah kelas, munggah apa aja. Stop menang. Karena itu bahaya, makanya kullu ummati mu'afan. Ma'is ketika ngaku zina itu Nabi itu enggak menolak sampai 4 kali. Ma'is yang memaksa Nabi supaya beliau melakukan raja, eksekusi. Semua ketika meminta saran sama sahabat halah satar tabite ini kamu tidak usah cerita karena tadi logikanya kalau ada ma'is ya jangan-jangan yang lain juga ya, itu kan menimbulkan macam-macam. Itu hebatnya Islam, malah kita diajarkan awal mastur aurati wa amin rawati. Kayak apa baiknya Islam? Tapi kita sekarang karena tidak baca hadis lalu ada gerakan jujur, mari semua meresapi dosa masing-masing, kamu pernah ini istighfar terus nangis. Beli gerakan ini ya nyun sewu ya duit kan juga repot. Tidak usah seperti itu. Ikuti hadis Rasulullah SAW bahwa termasuk nikmatnya Allah Taala itu adalah tertutupi semua kesalahan-kesalahan kita. Dan itu barokah bagi hadatin karena kesalahan tidak muncul. Nah, itu sudah untung, agama sudah untung. Ketika kesalahan tidak munculnya agama sudah ikut diuntungkan. Coba kalau semua yang maksiat itu kelihatan, kan seakan-akan hadil ardu mamlu'ah bil ma'asi. Tapi ketika maksiat itu sembunyi-sembunyi, kemudian sing syiar itu adzan pengajian, kan bagus. Sama nggak boleh protes, tapi itu kan tidak jujur. Ya bukan masalah jujur dan tidak, ini satrul qabaih. Ini namanya siasa. Namanya apa? Siasa. Siasa itu tidak harus politik tentang negara. Kita mengelola diri kita sendiri butuh apa? Butuh siasa. Jadi misalnya kamu cerita kebaikan kamu kepada anak, biar kebaikan itu ditiru. Tapi kalau anak kamu tanya, Pak, sampai nanti salah, itu sesuatu yang paling saya takutkan juga. Karena aku sering na'udzubillah minas salah. Tapi bapak pernah salah enggak? Itu pertanyaan enggak penting. Karena tadi bahaya. Terus enak, maksudnya beragama seperti ini tuh enak. Kullu ummati mu'afan illal mujahid. Itu kan luar biasa. Jadi semua umatku itu diampuni asal tidak cerita-cerita. Misalnya gak cerita ke anak, cerita ke teman. Aku di gendaan terus tahu tak ambung. Mesti pikiran kamu,
pondok pengurus jebule tau mesti digo suatu saat aku nak ngono awas atau nak caike keamanan awas kita kandakno kan gitu. Tetap ini menjadi alat maksiat bagi yang lain. Jadi tapi saya dulu itu iskal kenapa ada hadis seperti ini. Tapi setelah saya analisis memang kalau ijtihad atau ijtihad itu efek negatifnya luar biasa dan kita harus tidak bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya tentu idealnya yo ora maksiat, yo ora konangan maksiat memang karena tidak pernah itu ideal. Memang gak konangan karena tidak pernah melakukan. Ya saya kira demikian. Saya mohon supaya ya tadi ya saya Fathul Wahab dari kitab Manhajut Tullab itu dikarang Zakaria Al-Ansori ya Mbak Zakaria. Tapi kitab itu sebenarnya dari Minhajut Thalibin dari kitab Al-Muharrar itu dari kitab Basit Wasit Wajiz itu dari kitab Nihayatul Matlab fi Dirayatin Madhab itu mensarai kitab Mukhtasarul Muzani karangannya Imam Muzani ketika diimlakan Imam Syafi'i karena semua karangan Imam Syafi'i untuk amla alaina Syafi'i ya amla alaina Syafi'i makanya kalau sampai ngaji mungkin qala fil Buaiti itu nama orang qala Syafi'i fil Buaiti qala Syafi'i wa amlahu alal Buaiti makanya qala fil Buaiti qala fil Muzani itu nama orang artinya karena Imam Syafi'i itu hanya mengimlakkan terus muridnya nulis. Nah kebetulan tulisan paling mudawwan itu karangannya Imam Muzani disebut Mukhtasarul Muzani. Sebenarnya beliau punya murid banyak, ada Imam Muzani, Imam Robi, Imam siapa Buai. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.